Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Husna dari kelompok 2 akan menjelaskan contoh soal untuk menentukan regresi linier ganda. Misalnya, diadakan penelitian tentang pengaruh kebiasaan belajar, variabel bebas X1, dan kecerdasan emosional siswa, variabel bebas X2, terhadap prestasi belajar IPA Y. Diperoleh data seperti tabel di samping dengan jumlah responden 15. Nah, dari data tersebut akan ditentukan persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Kemudian, adakah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, baik secara bersama-sama maupun secara parsial atau sendiri-sendiri. Langkah pertama, kita akan membuat tabel penolong untuk menentukan ukuran-ukuran deskriptif data seperti sigma atau penjumlahan dari variabel bebas X1, sigma dari X2, sigma dari Y, sampai sigma dari perkalian X1 dan X2. Langkah kedua, kita akan menentukan skor deviasi dari beberapa ukuran deskriptif. Skor deviasi pada umumnya dilambangkan menggunakan huruf kecil. Misalnya, skor deviasi dari variabel X1. Maka sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma dari X1 dikuadratkan dibagi jumlah responden. Dari tabel penolong diketahui bahwasannya sigma X1 kuadrat adalah 58.414, sedangkan untuk sigma X1 adalah 932 dengan jumlah responden 15, sehingga hasil perhitungannya 58.414 dikurang kuadrat dari 932 dibagi 15 diperoleh skor deviasi untuk variabel X1 adalah 505,73. Dengan metode yang sama, kita dapat menentukan skor deviasi variabel X2, skor deviasi variabel Y, sampai skor deviasi variabel X1 dan X2. Langkah ketiga, kita akan menentukan koefisien B1 dan B2 serta konstanta A pada persamaan regresi ganda. Yang pertama, untuk menentukan koefisien regresi X1 atau B1, rumusnya adalah skor deviasi X2 dikali skor deviasi X1 dan Y dikurang skor deviasi X1 X2 dikali skor deviasi X2 Y. Kemudian dibagi dengan skor deviasi X1 dikali skor deviasi X2 dikurang skor deviasi X1 X2. Dari hasil perhitungan sebelumnya diperoleh 821,73 dikali dengan 351,53 dikurang 620,93 dikali 460,13 dibagi dengan 505,73 dikali 821,73 dikurang kuadrat dari 620,93, sehingga hasil perhitungannya adalah koefisien regresi X1 atau B1 sama dengan 0,11. Begitu juga untuk menentukan koefisien regresi X2 atau B2. Sedangkan untuk menentukan koefisien regresi Y atau A, rumusnya adalah sigma Y dibagi N dikurang B1 kali sigma X1 dibagi N dikurang B2 dikali sigma X2 dibagi N. Dari tabel penolong diperoleh angka seperti ini, sehingga nilai koefisien regresi Y atau A adalah 31,9. Langkah keempat, kita akan membentuk persamaan regresi ganda, yaitu
Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 dikali X2. Sehingga diperoleh persamaan regresi ganda adalah Y sama dengan 31,9 ditambah 0,11 X1 ditambah 0,48 X2. Langkah kelima, kita menentukan jumlah kuadrat atau JK dari setiap sumber varian. Untuk jumlah kuadrat atau JK reduksi, nilainya sama dengan skor deviasi dari Y, yaitu 320,93. Sedang untuk JK regresi adalah B1 dikali skor deviasi X1Y ditambah B2 dikali skor deviasi X2Y, sehingga diperoleh JK regresi adalah 259,53. Sedang untuk JK residu adalah JK reduksi dikurang JK regresi, sehingga diperoleh jumlah kuadrat residu adalah 61,4. Langkah keenam, kita akan menentukan derajat kebebasan atau DK setiap sumber varian. DK dari reduksi sama dengan jumlah responden dikurang 1, sehingga diperoleh 15 dikurang 1 sama dengan 14. Untuk DK regresi sama dengan jumlah variabel bebas, sama dengan 2. Sedang untuk DK residu sama dengan jumlah responden dikurang jumlah variabel bebas dikurang 1, sehingga 15 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 12. Langkah ketujuh, kita menentukan rata jumlah kuadrat atau RJK dari sumber varian yang diperlukan. Untuk RJK regresi sama dengan jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah variabel bebas, sehingga diperoleh RJK regresi sama dengan 129,77. Sedangkan untuk RJK residu sama dengan jumlah kuadrat residu dibagi dengan jumlah responden dikurang jumlah variabel bebas dikurang 1, sehingga diperoleh RJK residu adalah 5,12. Langkah ke-8, kita menghitung nilai F hitung atau FH sama dengan RJK dari regresi dibagi dengan RJK dari residu, sehingga diperoleh F hitung adalah 25,35. Langkah ke-9, kita menentukan nilai F tabel atau FT. Untuk nilai-nilai distribusi tabel F, alfa sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan pembilang sama dengan 2 dan derajat kebebasan penyebut sama dengan 12, diperoleh F tabel sama dengan 3,88. Langkah ke-10, kita akan menentukan hipotesis yang diuji, yaitu H0 dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Artinya, tidak ada pengaruh signifikan antara kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional secara bersama-sama terhadap prestasi belajar IPA. Kemudian untuk H1 sama dengan bukan H0, artinya ada pengaruh signifikan antara kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar IPA. Dengan kriteria penguji, H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Dari hasil perhitungan, diperoleh bahwasannya F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 25,35 lebih besar dari 3,38. Maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional secara bersama-sama terhadap prestasi belajar IPA. Selanjutnya, kita akan mengadakan uji lanjut, pengujian koefisien regresi parsial. Yang pertama, untuk menentukan varian error atau varian kekeliruan regresi ganda yang dilambangkan dengan SE kuadrat sama dengan skor deviasi Y dikurang B1
dikali skor deviasi X1Y dikurang B2 dikali skor deviasi X2Y. Kemudian dibagi dengan jumlah responden dikurang jumlah variabel bebas dikurang 1. Sehingga diperoleh varian error sama dengan 5,12. Sedangkan untuk menentukan kekeliruan baku koefisien regresi variabel bebas X1 atau SB1, rumusnya adalah akar dari varian error dikali skor deviasi X2 dibagi skor deviasi X1 dikali skor deviasi X2 dikurang skor deviasi X1 X2 sehingga diperoleh SB1 sama dengan 0,37. Dengan metode yang sama, kita dapat menentukan kekeliruan baku variabel bebas X2 atau SB2. Tentu saja dengan perbedaan rumus, sehingga diperoleh SB2 sama dengan 0,3. Selanjutnya, kita menentukan nilai T hitung atau TH untuk masing-masing koefisien regresi. T hitung untuk koefisien regresi B1 atau TB1, rumusnya adalah B1 dibagi dengan SB1, sehingga diperoleh TB1 sama dengan 0,3. Sedang untuk T hitung koefisien regresi B2 atau TB2, rumusnya adalah B2 dibagi SB2, sehingga diperoleh TB2 sama dengan 1,6. Nah, untuk menentukan nilai T tabel, alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan sama dengan 12, pada uji dua pihak diperoleh harga T tabel adalah 2,179. Langkah terakhir, menguji hipotesis keberartian koefisien regresi parsial atau masing-masing. Untuk menguji keberartian koefisien regresi B1, hipotesis yang diuji H0 adalah beta 1 sama dengan 0. Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar IPA. Sedang untuk H1, beta 1 tidak sama dengan 0. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar IPA. Dari hasil perhitungan diperoleh T hitung untuk koefisien regresi B1 atau TB1 adalah 0,3 kurang dari T tabel 2,179. Maka H0 diterima, yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar IPA. Sedangkan untuk menguji keberartian koefisien regresi B2, hipotesis yang diuji H0 adalah beta 2 sama dengan 0. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar IPA. Dan H1 adalah beta 2 tidak sama dengan 0. Dari hasil perhitungan, untuk koefisien regresi B2 atau TB2 diperoleh 1,6 kurang dari T tabel 2,179, maka H0 diterima. Dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar IPA. Demikian penjelasan mengenai contoh persamaan regresi ganda. Terima kasih.